Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabbe dhamma anattati yada panyaya pasati atha nibindati dukhe esamago visuddhiya. Segala sesuatu adalah bukan aku, bukan diri. Bila seseorang melihat ini dengan kebijaksanaan, maka ia akan merasa jenuh terhadap penderitaan. Inilah jalan menuju kesucian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, ada satu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Karena satu hal ini akan menentukan menjadi apa kehidupan kita nantinya. Satu hal ini merupakan penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan baik atau buruk. Satu hal ini juga merupakan penyebab seseorang mengalami emosi-emosi, kebahagiaan, kesedihan, kekecewaan, marah, kesal, jengkel, dan lain-lain sebagainya. Apakah satu hal yang sangat penting ini yang harus kita perhatikan? Satu hal yang sangat penting ini adalah pandangan hidup kita. Pandangan hidup kita tentang segala sesuatu di dunia ini, anggapan-anggapan kita. Pandangan hidup sangat penting karena pandangan hidup merupakan penyebab sukses tidaknya seseorang. Pandangan hidup juga merupakan penyebab baik atau jahatnya seseorang. Pandangan hidup juga merupakan penyebab seseorang melakukan perbuatan baik ataukah perbuatan buruk. Apapun keputusan yang seseorang ambil, semuanya itu disebabkan oleh pandangan yang dia miliki. Kebahagiaan seseorang juga disebabkan oleh pandangan hidup yang ia miliki. Emosi-emosi baik yang positif ataupun negatif juga disebabkan oleh pandangan yang ia miliki. Pandangan sangat penting. Pandangan menentukan kehidupan kita. Apapun perbuatan yang kita lakukan pasti disebabkan oleh pandangan yang kita miliki. Seseorang yang memiliki pandangan benar akan melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang berguna. Sebaliknya, seseorang yang memiliki pandangan yang salah akan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan jahat, perbuatan yang tidak ada gunanya. Sebagai contoh bagaimana pandangan merupakan penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan. Misalnya tentang pembunuhan. Kalau seseorang itu memiliki pandangan bahwa membunuh binatang adalah sesuatu yang membawa berkah. Membunuh binatang tidak apa-apa. Binatang diciptakan untuk dimakan, binatang diciptakan untuk dimanfaati. Maka dia tidak segan-segan untuk melakukan pembunuhan terhadap seekor binatang. Sebaliknya, seseorang kalau memiliki pandangan bahwa membunuh adalah suatu perbuatan yang tidak baik, perbuatan buruk, perbuatan yang akan mendatangkan penderitaan bagi pelakunya, perbuatan yang bisa mengakibatkan usia pendek, yang bisa mengakibatkan penyakit, yang bisa mengakibatkan
berpisah dengan orang-orang atau sesuatu yang ia cintai dan lain-lain sebagainya. Maka dia akan berusaha untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, sekalipun itu terhadap seekor binatang yang kecil. Contoh yang lain, misalnya kita memiliki pandangan bahwa berdana itu adalah suatu perbuatan yang sia-sia, tidak ada gunanya, hanya membuang-buang harta benda. Maka kita tidak akan mau melakukan perbuatan berdana. Sebaliknya, kalau kita memiliki pandangan bahwa berdana itu merupakan perbuatan baik, perbuatan yang bisa menghasilkan kebahagiaan, bisa membuahkan kebaikan-kebaikan, maka kita akan berusaha untuk melakukan yang namanya berdana. Pandangan adalah hal yang sangat penting di dalam agama Buddha. Di dalam Jalan Mulia berunsur 8, pandangan benar menempati urutan nomor 1. Setelah kita memiliki pandangan yang benar, barulah kita bisa memiliki pikiran yang benar, ucapan benar, dan perbuatan badan jasmani yang benar. Tanpa memiliki pandangan yang benar, kita tidak mungkin bisa memiliki pikiran yang benar, ucapan benar, dan perbuatan badan jasmani yang benar. Karena bisa aja kita mengira sesuatu yang baik sebagai buruk, sesuatu yang buruk sebagai baik, dan kita terus melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai baik, padahal kenyataannya adalah sesuatu yang buruk. Pandangan juga merupakan penyebab emosi-emosi yang kita alami, kebahagiaan, kekesalan, kejengkelan, marah, benci, mencintai, menyukai, dan lain-lain sebagainya. Seseorang yang menganggap, memiliki pandangan bahwa pria itu orang yang ganteng, pria itu orang yang baik, maka dia akan mencintai pria, menyukai pria itu. Sebaliknya, kalau dia menganggap, memiliki pandangan bahwa pria itu merupakan pria yang jahat, pria itu tidak ganteng, pria itu jelek, dia tidak akan menyukai pria tersebut. Nah, ini merupakan beberapa contoh bagaimana pandangan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Pandangan menentukan berbagai macam hal-hal di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, ada satu pandangan yang mana pandangan ini dimiliki oleh hampir semua makhluk hidup di dunia ini. Sebagian besar makhluk hidup di dunia ini memiliki pandangan ini. Pandangan ini digenggam erat, dilekati dengan sangat kuat oleh sebagian besar makhluk hidup karena dianggap sebagai suatu kebenaran. Sebetulnya pandangan ini merupakan penyebab makhluk hidup terus berada di dalam samsara, lingkaran kelahiran dan kematian. Karena pandangan ini yang menyebabkan makhluk hidup melekat sama dunia ini. Pandangan ini merupakan pandangan yang salah tentang adanya aku, diri, atta. Aku yang berpikir, aku yang berjalan, aku yang merasakan, aku yang melakukan, aku yang bekerja, tubuhku, badanku, pikiranku, kesadaranku. Pandangan-pandangan inilah yang umumnya dimiliki oleh orang-orang banyak. Pandangan ini diterima begitu saja oleh kita semua. Ketika kita dilahirkan, besar, tumbuh besar, kita diajarkan oleh lingkungan kita, oleh orang tua, oleh saudara, oleh keluarga, teman-teman, sahabat, guru, dan semua orang di sekitar kita tentang adanya aku yang melakukan, aku yang merasakan, aku yang berpikir, dan kita menerima dengan begitu saja pandangan ini tanpa berusaha untuk mengecek, berpikir untuk mengecek tentang kebenaran pandangan ini saja tidak pernah kita lakukan, karena semua orang di sekeliling kita memiliki pandangan yang demikian. Menganggap bahwa ada aku yang melakukan, ada aku yang merasakan, ada aku yang berpikir. Sebagai makhluk sosial, manusia itu memiliki kecenderungan untuk mengikuti gaya hidup dari orang-orang di sekitarnya, dari lingkungannya, mengikuti pandangan-pandangan dari
orang-orang di sekitarnya. Demikian pula pandangan tentang adanya aku, kita ikut dari orang-orang di sekitar kita. Semua orang selama ini memiliki pandangan yang demikian. Ini merupakan penyebab pertama kita menganggap bahwa aku itu ada, yaitu kita hanya sekedar ikut-ikutan dari orang-orang sekitar kita. Kita terima begitu saja karena kebenaran ini diterima oleh semua orang di sekitar kita. Hal yang kedua, kita merasa benar ada aku karena kita merasa memang seakan-akan ada seseorang, ada aku yang merasakan, ada aku yang berpikir, ada aku yang berjalan dan lain-lain sebagainya. Kalau kita berpikir seperti ini, sebetulnya robot pun bisa melakukannya. Dengan kecanggihan teknologi, dengan adanya kecerdasan buatan, robot-robot di zaman sekarang ini bisa melakukan banyak hal yang dilakukan oleh manusia biasa. Robot sudah bisa berjalan sendiri, sudah bisa bekerja sendiri, sudah bisa berpikir sendiri, sudah bisa berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang, sudah bisa menunjukkan ekspresi-ekspresi emosi. Dia melakukan semuanya itu dengan sendirinya, tanpa disuruh oleh orang lain. Apakah robot memiliki diri? Dia bisa merentangkan lengannya, kemudian menekuk lengannya, dia bisa berjalan, dia bisa bekerja. Apakah dia melakukannya karena ada diri di dalamnya? Tidak. Robot tidak memiliki diri. Robot bisa melakukan semua pekerjaan-pekerjaan tersebut karena dia memiliki kecerdasan buatan, artificial intelligence. Program yang telah ditanam di dalam kecerdasan buatan tersebut berjalan, yang membuat robot tersebut bisa bekerja dengan sendirinya. Nah, sama seperti robot-robot ini, kita manusia sebetulnya juga tidak memiliki diri atau aku. Kalau Bante boleh katakan, kita ini robot yang sangat canggih, robot yang dibuat oleh alam, dengan teknologi dari alam kita menjadi. Apakah kita punya diri? Tidak. Hanya di dalam agama Buddha, di dalam ajaran Sang Buddha, kita diberitahu tentang kebenaran ini, bahwa sebetulnya segala sesuatu di dunia ini adalah tanpa diri, bukan aku. Ajaran inilah yang membedakan, ajaran Sang Buddha inilah yang membedakan dengan ajaran-ajaran di luar sana yang bukan Buddhis. Dan ajaran ini merupakan ajaran yang sangat penting kalau kita ingin terbebas dari lingkaran kelahiran dan kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, ajaran tentang tidak ada diri atau aku ini, Sang Buddha jelaskan di dalam salah satu sutta, yaitu Anatta Lakkhana Sutta. Anatta Lakkhana Sutta ini merupakan khotbah kedua Sang Buddha kepada 5 orang bhikkhu yang dulunya adalah 5 orang pertapa yang menemani Petapa Gotama bertapa menyiksa diri. Nah, Sang Buddha menjelaskan kepada 5 bhikkhu ini bahwa yang namanya manusia ini, yang terdiri dari badan jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran adalah bukan aku, bukan diri. Badan jasmani bukan aku. Kalau badan jasmani ini aku, maka badan jasmani tidak akan menimbulkan penderitaan. Kalau badan jasmani ini aku, milikku, badan jasmaniku, maka seseorang memiliki kuasa sepenuhnya atas badan jasmani. Seseorang bisa menyuruh badan jasmaninya, jangan menjadi seperti ini, jadilah seperti itu. Kenyataannya, seseorang tidak bisa melakukannya. Seseorang tidak bisa membuat badan jasmaninya menjadi tidak mati, menjadi tidak tua, menjadi tidak lelah, menjadi kuat, menjadi misalnya cantik atau ganteng. Seseorang tidak memiliki kemampuan yang demikian, tidak memiliki kuasa sepenuhnya atas badan jasmani ini. Kalau
seseorang tidak memiliki kuasa sepenuhnya atas badan jasmani ini, apakah layak, apakah pantas disebut badan jasmani ini milikku? Bukankah sesuatu yang menjadi milik kita, milik seseorang, seseorang itu memiliki kuasa sepenuhnya atas barang yang ia miliki? Kenyataannya tidak demikian. Demikian pula perasaan. Perasaan bukan aku. Kalau perasaan aku, maka perasaan tidak akan menimbulkan penderitaan. Kalau perasaan itu aku, perasaanku, milikku, maka seseorang bisa menyuruh perasaannya hanya terus perasaan bahagia aja, hanya perasaan yang menyenangkan saja. Tetapi kenyataannya seseorang tidak mampu membuat perasaannya hanya perasaan bahagia aja, hanya perasaan yang menyenangkan aja. Karena perasaan ini bukan aku, bukan milikku. Demikian pula dengan persepsi, demikian pula dengan bentuk-bentuk pikiran, demikian pula dengan kesadaran. Semuanya itu bukan aku. Semuanya itu bisa menimbulkan penderitaan. Semuanya itu tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Kita tidak memiliki kuasa sepenuhnya atas pancakanda ini, atas 5 kelompok kehidupan ini. Sehingga tidak pantas kita menyebut, sehingga tidak pantas kita menganggap bahwa yang namanya manusia ini adalah aku, milikku, diriku. Sang Buddha menjelaskan lebih lanjut kepada 5 biku ini bahwa pancakanda atau 5 kelompok kehidupan, baik itu badan jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran adalah tidak kekal. Sesuatu yang tidak kekal tentunya adalah tidak memuaskan, tentunya adalah menderita, merupakan suatu penderitaan. Apakah sesuatu yang tunduk pada perubahan, yang tidak kekal, yang bisa menimbulkan penderitaan layak disebut sebagai aku? Tidak layak, tidak pantas disebut sebagai aku, diriku, milikku. Nah, demikianlah Sang Buddha menjelaskan kepada 5 biku ini bagaimana kebenaran tentang segala sesuatu, kebenaran tentang manusia ini, bahwa manusia ini bukan aku, diriku, milikku. Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma, di dalam Anatta Lakkhana Sutta ini Sang Buddha juga menjelaskan bagaimana seharusnya kita memandang segala sesuatu di dunia ini. Segala sesuatu di dunia ini yang sebetulnya tanpa diri tidak pantas kita pandang sebagai punya diri, tidak pantas sebagai aku. Seharusnya kita memandang segala sesuatu ini dengan kebijaksanaan bahwa ini bukan aku, ini bukan diriku, ini bukan milikku. Nah, dengan inilah sebetulnya kita mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha. Cara kita memandang sesuatu itu adalah sangat penting. Cara pandang seperti inilah yang merupakan cara pandang yang mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma, di dalam ajaran Sang Buddha kita dianjurkan untuk mempraktikkan Dhamma. Kita dianjurkan untuk terbebas dari samsara, lingkaran kelahiran dan kematian. Kalau kita ingin keluar dari samsara, kalau kita ingin terbebas, maka kita harus memahami kebenaran tentang anatta ini. Kita harus mempraktekkan pandangan tentang anatta di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang anatta, tanpa aku. Meja ini bukan aku, bukan milikku, bukan mejaku. Barang ini bukan aku, barang ini bukan milikku. Nah, beginilah contoh bagaimana kita seharusnya memandang segala sesuatu di dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma, terdapat perbedaan cara pandang, persepsi dari orang biasa, orang suci, dan seorang arahat. Di dalam Mula Pariyaya Sutta, di sana dijelaskan bahwa
Seseorang yang belum mencapai kesucian, seseorang yang telah mencapai kesucian tetapi belum mencapai kesucian tertinggi, dan seorang yang telah mencapai kesucian tertinggi, di dalam memandang segala sesuatu di dunia ini, mereka itu cara pandangnya berbeda. Dan ini sangat penting kalau kita ingin terbebas dari samsara, kalau kita ingin melepaskan kemelekatan kita. Seorang yang belum mencapai ke tingkat kesucian, orang biasa, memandang sesuatu itu, setelah dia pahami sesuatu itu, dia mempersepsikan sesuatu itu dengan aku. Aku, milikku, barangku, diriku. Itu cara pandang dari orang biasa. Cara pandang dari orang yang telah mencapai tingkat kesucian tetapi belum mencapai tingkat kesucian tertinggi, arahata, mereka itu memandang sesuatu tidak seperti orang biasa. Mereka telah mematahkan pandangan salah tentang adanya aku, Sakaya Ditti. Tetapi mereka itu masih memiliki kecenderungan melihat sesuatu sebagai aku, milikku, atau diriku. Kecenderungan tersebut masih dimiliki oleh orang-orang suci. Tetapi mereka telah mematahkan pandangan salah, sehingga dikatakan di dalam Mula Pariyaya Sutta, seharusnya orang suci memandang segala sesuatu sebagai bukan aku, bukan diriku, bukan milikku. Demikianlah orang suci yang masih harus belajar. Tetapi seorang arahat yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi, yang telah menghapuskan, yang telah terbebas sepenuhnya dari pandangan salah tentang adanya aku, termasuk kecenderungannya melihat segala sesuatu, setelah memahami segala sesuatu tersebut, mereka orang-orang suci yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi ini melihat segala sesuatu sebagai bukan aku, bukan diriku, bukan milikku. Itulah perbedaan pandangan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, cara kita memandang segala sesuatu di dunia ini adalah sangat penting. Cara pandang ini perlu kita latih. Kita perlu mengajar batin kita, perlu mengajar bawah sadar kita bahwa segala sesuatu itu bukan aku, termasuk diri kita sendiri. Setiap hari ketika kita mengalami perasaan yang tidak nyaman, ketika kita mengalami perasaan yang nyaman, ketika kita mengalami sesuatu yang biasa-biasa aja, ketika kita merasa memiliki sesuatu, coba ajari batin kita bahwa ini bukan aku, ini bukan milikku, ini bukan diriku. Dengan cara ini, maka kemelekatan kita pada dunia bisa berkurang. Dengan cara ini, kita bisa mengikis kemelekatan kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, cara pandang kita merupakan cara untuk terbebas dari samsara ini. Di dalam Dhammapada dikatakan, segala sesuatu adalah tanpa aku, tanpa diri. Bila seseorang melihat ini dengan kebijaksanaan, maka perasaan jemu terhadap penderitaan. Penderitaan ini dalam arti dari penderitaan di sini adalah manusia ini, pancakanda ini. Dia akan merasa jemu dengan pancakanda ini, dan inilah merupakan jalan menuju kesucian. Hal ini ditegaskan lagi di dalam Cula Sacaka Sutta. Cula Sacaka Sutta, di dalam Cula Sacaka Sutta, Sang Buddha menjelaskan kepada Sacaka bagaimana seharusnya seseorang itu mempraktekkan ajaran Sang Buddha, instruksi Sang Buddha yang Sang Buddha berikan kepada siswa-siswanya. Nah, di dalam sutta ini Sang Buddha dikatakan sedang berada di Wesali. Pada saat yang sama, Sacaka, seorang pendebat, seorang pembicara yang pandai, dia itu dianggap sama orang banyak sebagai orang suci, juga berada
di Wesali pada saat itu. Sacaka berkata kepada orang-orang Wesali, dia berkata dengan pernyataan yang sombong bahwa dia tidak melihat adanya pertapa atau brahmana, guru dari suatu aliran atau kelompok, pemimpin dari suatu aliran atau kelompok, orang yang mengaku sudah tercerahkan, yang tidak terguncang, yang tidak gemetaran, yang tidak menggigil, yang tidak berkeringat kalau terlibat perdebatan dengan dia. Bahkan kepada tiang yang mati saja, kalau terlibat perdebatan dengan dia, tiang itu akan menggigil, tiang itu akan gemetar, tiang itu akan berguncang, apalagi kepada manusia. Itulah pernyataan sombong dari Sacaka ini. Suatu hari Sacaka bertemu dengan Bante Asaji. Bante Asaji ini merupakan salah satu dari 5 orang pertapa dulunya. Ketika mereka bertemu, mereka lantas berbicara, berbincang-bincang. Sacaka bertanya kepada Bante Asaji, bagaimana cara Sang Buddha mendisiplinkan siswa-siswanya? Apa instruksi yang diberikan oleh Sang Buddha kepada siswa-siswanya? Bante Asaji lantas memberikan penjelasan kepada Sacaka bagaimana cara Sang Buddha mendisiplinkan siswa-siswanya, apa instruksi Sang Buddha. Bante Asaji mengatakan, beginilah cara Sang Buddha mendisiplinkan, inilah instruksi Sang Buddha. Para bhikkhu, badan jasmani ini tidak kekal, perasaan ini tidak kekal, persepsi ini tidak kekal, bentuk-bentuk pikiran ini tidak kekal, kesadaran ini tidak kekal. Kemudian hal yang sama, badan jasmani ini tanpa aku, perasaan ini tanpa aku, persepsi ini tanpa aku, bentuk-bentuk pikiran ini tanpa aku, kesadaran ini tanpa aku. Segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Segala sesuatu adalah bukan aku atau tanpa aku, bukan diri. Nah, itulah instruksi yang diberikan oleh Sang Buddha. Itulah cara Sang Buddha mendisiplinkan siswa-siswanya. Mendengar hal ini, Sacaka bilang, dia sombong lagi, berkata-kata sombong lagi. Dia bilang bahwa dia telah mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan. Nanti kalau dia bertemu dengan Sang Buddha dan berdiskusi dengan Sang Buddha, mungkin dia akan bisa melepaskan Sang Buddha dari pandangan sesatnya. Itu yang dia katakan saking sombongnya. Dia tidak tahu bahwa dialah yang memiliki pandangan yang sesat. Kemudian setelah pertemuan ini, suatu hari Sacaka pergi mendatangi kelompok orang-orang yang sedang berkumpul di suatu aula. Ia mengajak orang-orang itu untuk mendengarkan perdebatan dia dengan Sang Buddha, untuk melihat perdebatan dia dengan Sang Buddha. Dia bilang, dia bakal memenangkan perdebatan tersebut. Dia memberikan perumpamaan-perumpamaan bagaimana dia bakal mengalahkan Sang Buddha dengan mudah dalam perdebatan tersebut. Dia mengajak orang-orang ini. Nah, maka berangkatlah mereka, orang-orang dalam jumlah besar sekitar 500 orang bersama dengan Sacaka ini ke tempat keberadaan Sang Buddha. Setelah mereka tiba di tempat Sang Buddha berada, ada yang memberikan penghormatan kepada Sang Buddha dengan bersujud, ada yang dengan merangkapkan kedua tangan, ada yang memperkenalkan diri, ada yang bertukar sapa, kemudian mereka duduk di satu tempat. Setelah mereka duduk, Sacaka mulai berkata kepada Sang Buddha. Dia bilang bahwa dia ingin bertanya. Sang Buddha mempersilahkan dia bertanya. Dia mulai bertanya, Guru Gotama, bagaimanakah Guru Gotama mendisiplinkan siswa-siswa? Apa instruksi Guru Gotama kepada siswa-siswa Guru Gotama? Nah, Sang Buddha menjelaskan seperti apa yang dijelaskan oleh Bante Asaji. Mendengar hal ini, Sacaka menolak
pernyataan Sang Buddha. Sacaka memberikan perumpamaan, bagaikan benih atau tanaman apapun tumbuh, berkembang, matang, berlandaskan pada tanah, bergantung pada tanah. Seperti halnya pekerjaan berat dilakukan dengan berlandaskan pada tanah. Demikian pula seseorang memiliki badan jasmani sebagai diri. Berlandaskan pada badan jasmani ini, seseorang memproduksi kebaikan ataukah kejahatan. Nah, kemudian hal yang sama dia ungkapkan dengan perasaan. Seseorang memiliki perasaan sebagai diri. Dengan berlandaskan pada perasaan, seseorang menghasilkan perbuatan baik dan perbuatan jahat, dan seterusnya sampai dengan kesadaran. Nah, Sang Buddha bertanya kepada Sacaka, apakah Sacaka bermaksud mengatakan bahwa badan jasmani ini adalah diriku, milikku, adalah diriku, milikku? Apakah Sacaka bermaksud mengatakan perasaan ini adalah milikku, diriku? Demikian pula dengan persepsi, demikian pula dengan bentuk-bentuk pikiran, demikian pula dengan kesadaran? Sacaka mengatakan iya. Kemudian Sang Buddha bertanya lebih lanjut, Sacaka, apakah seorang guru, seorang raja agung yang sah menjalankan kekuasaannya di dalam kerajaannya, bisa menjalankan kekuasaannya di dalam kerajaannya dengan menghukum orang yang patut dihukum, mengeksekusi orang yang patut dieksekusi, mengusir orang yang harus diusir? Sacaka bilang iya, raja yang sah bisa melakukan kekuasaan tersebut, memiliki kekuasaan tersebut. Lantas bagaimanakah menurutmu Sacaka ketika kamu mengatakan badan jasmani ini adalah milikku, adalah diriku? Apakah kamu memiliki kekuasaan atas badan jasmanimu? Apakah kamu menjalankan kekuasaanmu atas badan jasmanimu sehingga kamu bisa menyuruh badan jasmanimu untuk menjadi seperti ini dan tidak menjadi seperti itu? Sacaka tidak menjawab. Dia hanya terdiam. Untuk kedua kalinya Sang Buddha bertanya hal yang sama. Untuk kedua kalinya Sacaka hanya diam. Ketika untuk kedua kalinya Sacaka diam, Sang Buddha lantas bilang, sekarang bukan saatnya untuk berdiam diri. Seseorang yang tidak menjawab sampai 3 kali apa yang ditanyakan oleh Sang Tathagata, maka kepalanya akan terpecah, akan terbelah menjadi 7 bagian, sekarang ini juga dan di sini juga. Pada saat itu langsung muncul satu sosok makhluk di atas kepala Sacaka. Makhluk ini dengan senjata halilintar siap memukulkan senjata tersebut. Senjata halilintar berupa besi yang panas, yang menyala, yang berpijar. Makhluk ini berpikir, kalau Sacaka sampai tidak menjawab untuk ketiga kalinya, maka saya akan memecahkan kepala dia. Nah, hanya Sang Buddha dan Sacaka yang bisa melihat makhluk ini. Sacaka ketakutan, dia ngeri melihat makhluk tersebut sehingga dia minta kepada Sang Buddha untuk bertanya lagi dan dia mau menjawab pertanyaan dari Sang Buddha. Sang Buddha kemudian mengulang pertanyaannya untuk ketiga kali. Dan untuk ketiga kalinya barulah Sacaka menjawab bahwa tidak, Guru Gotama. Nah, Sang Buddha bilang, apa yang kamu nyatakan di pertama, pernyataanmu yang pertama dan pernyataanmu yang belakangan ini tidak selaras. Seharusnya kalau badan jasmani ini dirimu, diriku, tentunya kamu memiliki kuasa sepenuhnya untuk menyuruh badan jasmanimu menjadi seperti ini ataukah menjadi seperti itu. Kenyataannya tidaklah demikian, sehingga tidak pantas disebut sebagai milikku, sebagai diriku. Demikian pula Sang Buddha bertanya kepada Sacaka dalam hal ini mengganti dari badan jasmani menjadi perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. 5 hal ini merupakan 5
kelompok kehidupan yang membentuk yang namanya manusia ini, makhluk hidup ini. Dan Sacaka menjawab semuanya dengan tidak. Berarti tidak ada satupun dari 5 kelompok kehidupan ini yang pantas disebut sebagai aku, diriku, milikku. Akhirnya perdebatan ini dimenangkan oleh Sang Buddha. Nah, setelah Sacaka tidak bisa mengalahkan Sang Buddha, Sacaka mengetahui tentang kebenaran pandangan tentang bukan aku ini. Sacaka lantas bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, Guru Gotama, lantas bagaimanakah cara siswa-siswa Sang Buddha menjalankan instruksi yang diberikan oleh Sang Buddha? Sang Buddha memberitahu Sacaka, begini caranya. Hendaknya badan jasmani, setiap badan jasmani, apakah itu di waktu lampau, di waktu sekarang, atau di waktu yang akan datang, apakah kasar atau halus, di luar atau di dalam, hina atau mulia, hendaknya dilihat dengan kebijaksanaan sebagai bukan aku, bukan milikku, bukan diriku. Demikian pula segala perasaan, baik itu di masa lampau, di masa sekarang, di masa yang akan datang, apakah itu di luar atau di dalam, apakah itu hina atau mulia, apakah itu kasar atau halus, hendaknya dilihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan sebagai bukan aku, bukan milikku, bukan diriku, dan seterusnya sampai dengan kesadaran. Itulah bagaimana cara seorang siswa mempraktekkan instruksi dari Sang Buddha. Jadi sangat jelas, kalau kita ingin mencapai kesucian, kalau kita ingin mempraktekkan Dhamma yang membawa pada akhir penderitaan, lenyapnya penderitaan, maka kita harus mengubah sudut pandang kita. Kebiasaan kita memandang sesuatu itu dari sudut pandang aku. Aku yang bekerja, istriku, suamiku, keluargaku, barangku, milikku, semuanya didasari dari sudut pandang aku. Sehingga kita susah atau tidak bisa untuk mencapai kebebasan. Karena dari sudut pandang aku inilah, pandangan tentang aku inilah yang membuat seseorang atau suatu makhluk itu melekat pada dunia. Kemelekatan itu disebabkan oleh pandangan tentang aku. Begitu pula semua kekotoran-kekotoran batin disebabkan oleh pandangan tentang aku ini. Kita tidak mungkin bisa melepaskan kemelekatan sepenuhnya kalau kita masih memegang pandangan tentang aku. Selama kita masih memegang pandangan tentang aku, adanya aku, pasti kita akan tetap memiliki kemelekatan. Namanya juga aku, milikku, barangku, yang kita pasti akan melekat sama hal-hal tersebut. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sedhamma, kita dianjurkan untuk berdana, kita dianjurkan untuk melatih sila, menjalankan sila, kita dianjurkan untuk bermeditasi. Apakah di dalam mempraktekkan ajaran-ajaran Sang Buddha ini kita mempraktekkan dari sudut pandang aku ataukah dari sudut pandang bukan aku atau anatta? Jangan-jangan nanti seseorang baru keluar dari retreat meditasi, kekotoran batinnya malah semakin tinggi. Bante pernah ketemu orang yang demikian loh. Habis meditasi malah lebih sombong. Habis ikut retreat lebih sombong. Kelihatan keangkuhannya, kesombongannya. Dulunya sebelum meditasi, sebelum ikut retreat, dia bersikap baik kepada seseorang, bersikap hormat kepada seseorang. Begitu keluar dari meditasi atau retreat, sikap hormatnya itu sudah tidak kelihatan. Dia menganggap dia itu sudah hebat, dia sudah mencapai ini itu, sehingga tidak lagi menghormati orang lain. Dia menganggap dialah yang paling hebat, orang lain di bawahnya. Nah,
Apakah kita mempraktekkan ajaran Sang Buddha berdasarkan dari sudut pandang aku atau berdasarkan sudut pandang bukan aku? Nah, ini sangat penting. Meditasi seharusnya yang namanya meditasi Buddhis bisa membersihkan kotoran batin kita, bisa mengikis kemelekatan kita. Coba kita renungkan, apakah kita telah mempraktekkan meditasi sesuai dengan ajaran Sang Buddha? Apakah meditasi yang kita praktekkan berhasil mengikis kekotoran batin kita? Hal yang sangat penting adalah di dalam meditasi kita harus melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang bukan aku. Itulah meditasi. Itulah yang membuat kita melepaskan kemelekatan kita pada dunia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedahima, praktekkanlah Dhamma ajaran Sang Buddha dengan membiasakan diri melihat segala sesuatu dari sudut pandang bukan aku, bukan diriku, bukan milikku. Ajarin batin kita, ajarin bawah sadar kita bahwa ini bukan aku, ini tidak kekal, ini muncul lantas akan lenyap, ini bukan di bawah kendali saya. Saya tidak memiliki kekuasaan sepenuhnya terhadap ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, semoga apa yang Bante sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitatta, semoga semua makhluk hidup berbahagia.